saudara, selamat hari Minggu. Puji Tuhan kita masih boleh bertemu kembali di dalam ibadah online kita. Saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dimanapun kita berada, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin saudara. Saya rindu untuk mengajak kita memulai ibadah kita. Kita mau menaikkan satu pujian, Saatku Menyembah, Rohmu Bekerja.
Sebuah pengakuan dan doa dalam peringatan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Kami mohon sekali lagi Roh Kudus dicurahkan dalam hati, pikiran, jiwa, seluruh hidup kami. Roh Kudus yang sudah tinggal di dalam kami kini berkarya. Ya Roh Kudus berkarya, penuhi seluruh aspek hidup kami. Kontrol dan pimpin, hibur dan menguatkan, dan memulihkan setiap kami. Dengan kasih setia, kekuatan, pemulihan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan damai sejahtera, kasih yang tak terhingga dari Allah Bapa. Ini menjadi permohonan dan tekad kami. Dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di hidup kami ya Tuhan. Dicurahkan di hidup kami. Amin.
Dengarkan ayat pembimbing dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Silakan duduk saudara sekalian, mari kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Karena Engkau Allah yang baik, yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau mengutus Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus, tinggal di dalam hati kami setiap orang percaya. Bagaimanapun kondisi kami, lemah, masih kadang terjatuh, masih menghadapi berbagai macam persoalan, dan khususnya di tengah-tengah badai COVID ini Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau mengampuni kami. Kami datang mengakui segala dosa kesalahan kami. Kami mohon kuasa darah-Mu sekali lagi menyucikan kami. Pikiran kami, hati kami, perkataan kami, penglihatan, pendengaran, dan setiap aspek hidup kami. Kami mohon penyucian-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau mendengar doa kami. Engkau Allah yang setia dan yang adil. Mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh mengaku dengan rendah hati. Kami saat ini berdoa syafaat ya Tuhan di hadapan-Mu. Mengangkat nama-nama saudara-saudara kami. Khususnya Pendeta Roin dan Pendeta Sardi. Tuhan tolong hasil tes menunjukkan mereka akan sehat, pulih total dengan seluruh keluarga. Dan boleh kembali lagi bersama kami melayani pekerjaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu. Banyak kemajuan, banyak kesembuhan, banyak pemulihan yang sudah Kau lakukan ya Tuhan. Kami berdoa bersama-sama saat ini untuk Ibu Hatiria dalam kondisi jantungnya, juga kelemahan tubuhnya yang lain. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus Engkau jamah dia dengan kuasa darah-Mu. Kami berdoa untuk Pak Humphrey yang kakinya kambuh karena gout. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus cabut sakit penyakitnya. Tumpangkan tangan-Mu dan sembuhkan dia Tuhan. Agar dia sehat kuat bersama Ci Silvi boleh terus giat melayani pekerjaan Tuhan. Kami serahkan mereka yang sedang menunggu pemulihan. Ibu Nina Panginda Tuhan, sembuhkan dia. Om Tan yang baru opname kami dengar tapi sudah keluar, kami bersyukur Tuhan. Beri dia kesehatan, kekuatan, kami rindu Tuhan. Dia boleh kembali lagi beribadah bersama kami. Dan nama Tuhan dimuliakan. Banyak juga senior kami satu persatu yang tidak bisa kami sebutkan namanya. Mereka yang masih menunggu pemulihan secara sempurna. Putri Tarigan Tuhan sembuhkan dia untuk memimpin Sunday School lagi. Kami mau doakan ya Tuhan untuk rencana reopen gereja kami mulai minggu depan. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus persiapkan seluruh majelis, tim ibadah dan jemaat Tuhan. Kami ingin bersukacita berkumpul lagi bersama-sama beribadah dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Indonesia dalam tangan-Mu. Berkati gereja-gereja kompak. Boleh terus menyuarakan suara kebenaran firman Tuhan. Doakan pemerintah mulai dari pusat sampai daerah dalam menangani wabah corona ini Tuhan. Tuhan menolong bahkan seluruh dunia kami pasrahkan di dalam tangan-Mu. Di peringatan hari Pentakosta kami mohon Roh Kudus sekali lagi bekerja dengan lebih leluasa, lebih luas, mengizinkan dengan cara Tuhan, kedaulatan Tuhan sebanyak mungkin bangsa dan suku bangsa mendengarkan Injil keselamatan dalam Kristus, dan banyak orang boleh dimenangkan untuk kerajaan-Mu. Berkati semua hamba Tuhan, semua gereja, semua misioneri yang melayani, yang mengabarkan Kristus satu-satunya jalan keselamatan. Tuhan urapi dan Tuhan berkati. Yang sudah mulai menyeleweng dan menyimpang dari firman-Mu, kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Beri mereka kesempatan untuk bertobat dan kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kami doakan Amerika ya Tuhan. Kasihani khususnya akhir-akhir ini karena ada kasus seorang hitam yang meninggal karena perlakuan polisi. Ada demo di beberapa tempat termasuk California, LA. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kasihani Amerika. Tuhan berkati petugas boleh
bisa menangani demonstrasi dengan baik. Kami berdoa untuk orang-orang yang mulai liar dan melakukan kejahatan, mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dalam nama Tuhan Yesus, berilah mereka hati yang bertobat juga. Ya Tuhan, kasihani Amerika yang menjadi pionir dalam masa-masa kampanye pemilihan umum, dalam masa penanganan COVID, dan juga berbagai macam gejolak politik. Tuhan, curahkan belas kasihan-Mu. Tuhan, tolong supaya gereja-gereja yang menyuarakan kebenaran firman Tuhan tetap berani tegas menyuarakan firman Tuhan. Gereja-gereja liberal kami doakan supaya ada kebangunan moral, kebangunan rohani yang sejati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami masing-masing di tangan-Mu. Berkati di masa wabah ini kami tetap akrab dengan Tuhan, akrab dengan keluarga, dan sungguh-sungguh bersandar berharap kepadamu. Segala pergumulan kami yang tidak disebutkan satu persatu Tuhan tahu. Tuhan dengar doa kami. Masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah sekolah, dan apapun ya Tuhan. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu yang melampaui pikiran dan doa kami. Engkau berkarya ya Tuhan, curahkan kuasa-Mu dan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon berkat Tuhan. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara. Puji Tuhan saudara, kita mau masuk lebih dalam pujian penyembahan kita. Menghadapi masa pandemi ini saudara, jangan gentar, jangan takut. Mohon pimpinan Roh Kudus untuk memegang tangan kita terus, supaya setiap langkah yang kita ambil dalam hidup kita ini adalah langkah yang benar di hadapan Tuhan. Amin saudara, naikkan pujian, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawa diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus, Kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur, ku beri syukur, ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib Engkau Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu.
Dia yang beri menang. Yesus Kristus Tuhan. Amin, saudara. Kita akan masuk dalam bacaan bertanggapan kita. Diambil dari Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai yang ke-21. Kita baca bergantian, saudara. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan berikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama-sama, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita, bersorak-sorai, karena minyak yang baru dan urapan yang baru itu sudah dicurahkan di tengah-tengah kita. Mari saudara, bangkit berdiri dari kursi saudara. Kita mau menaikkan pujian ini. Anggur baru. Memulihkan umatnya. Roh Kudus
glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Amin. Mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi, mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Dia luar biasa. Amin saudara. Haleluya. Tetap berdiri saudara. Kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli kita. 1, 2, 3. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan satu kesaksian pujian. Saya akan panggil Ibu Shirley, Ibu Foni. Kami akan menaikkan pujian Roh Allah yang hidup. Biar pujian menjadi berkat. Oh
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, supaya kita boleh menerima firman itu dan boleh melakukannya. Naikkan pujian ini, Saudara. Roh Kudus, Kau hadir di sini. kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi dengan doa dan sungguh-sungguh, jamahlah kami, penuhi kami dengan
hari Pentakosta ini, sekali lagi Kau bekerja berkarya dengan leluasa di seluruh muka bumi ini. Berilah kesempatan semua manusia mendengarkan Injil keselamatan dalam Tuhan. Curahkan kuasa-Mu, jamahan-Mu. Jamah setiap hati yang keras supaya menjadi lembut. Jamah mereka yang menolak Tuhan agar disadarkan kembali. Bahwa melalui pandemi ini ya Tuhan, tidak ada seorang pun yang hebat, tidak ada seorang pun yang pintar, tidak ada seorang pun yang mampu mempertahankan hidupnya sendiri. Hidup itu singkat. Jika tanpa Kristus, tanpa Roh Kudus sendiri, hidup kami sia-sia. Ya Tuhan, biarlah dunia sadar. Yang belum percaya boleh kembali kepada Tuhan. Yang sudah percaya lebih diteguhkan, dikuatkan, dihiburkan. Agar tidak hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran, kepanikan. Tapi sungguh-sungguh bangkit kembali untuk Tuhan. Roh Kudus memperbaharui, memulihkan setiap pribadi kami. Lewat firman-Mu ya Tuhan, Roh Kudus menerjemahkan ke dalam kebutuhan pergumulan kami masing-masing. Urapi hamba-Mu yang lemah dan hina-hina ini Tuhan. Urapi telinga kami, pikiran kami, hati kami. Agar hati kami lembut dan subur ditaburi firman-Mu. Agar firman itu tumbuh berbuah, berlipat-lipat ganda. Dan kami dikuatkan, dimampukan, diingatkan untuk melakukan firman Tuhan. Jamahan-Mu yang berkuasa. Di saat-saat kami tidak berani menjamah orang lain, tidak berani dijamah orang lain, kami butuh jamahan Roh-Mu Tuhan. Jamahlah kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah hidup kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, penuhi kami sekali lagi. Kami yakin Tuhan sudah dengar doa kami. Sebab kami minta dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara, hari ini adalah hari Pentakosta. Kita merayakan hari turunnya Roh Kudus. Izinkan saya mengucapkan selamat hari Pentakosta. Happy Pentecost Day. Biarlah sekali lagi Roh Kudus memenuhi hidup kita semua dengan kekuatan baru, dengan urapan baru, dengan pimpinan yang baru. Amin. Puji Tuhan. Ya, kita bersyukur bahwa Bapa di sorga mengutus Roh Kudus turun ke dunia ini. Pentakosta artinya 50. Ya, jadi maksudnya 50 hari sesudah Yesus bangkit dari kematian. Bapa di sorga mengutus Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus turun ke dunia dan tinggal di dalam diri kita orang-orang percaya selama-lamanya. Puji Tuhan. Saudara yakin di dalammu ada Roh Kudus? Sungguh? Ya, permisi tanya. Sejauh mana saudara sudah mengenal Roh Kudus? Sejauh mana saudara mengenal suaranya, pimpinannya, bimbingannya? Hari-hari ini adalah hari-hari di mana wabah COVID-19 menyebabkan manusia kehilangan relasi antar manusia karena social distancing. Ya, kita tidak berani menjamah orang, kita tidak berani menyentuh orang, kita gak berani dekat-dekat dengan orang lain. Ya. Sebenarnya bukan relasi antar manusia saja menjadi lebih renggang, tetapi juga relasi antar jiwa manusia, relasi jiwa kita, emosi kita pun
semakin besar dan semakin luas jurangnya. Hati manusia, jiwa manusia semakin kosong dan semakin hampa. Contohnya saudara, sebagai contoh, tahukah saudara bahwa di Jepang ya, telah memproduksi sebuah robot yang mirip manusia, namanya Pepper. Ya. Beberapa tahun lalu sudah ada, robot ini mirip manusia yang bisa bersosialisasi dan kini sudah dipasarkan lebih dari 2.000 perusahaan. Wow, luar biasa saudara. Ya, di seluruh dunia. Robot Pepper dianggap saudara pahlawan yang ikut memberikan sumbangsih di tengah-tengah wabah pandemik ini saudara. Khususnya robot ini bisa menemani mereka yang kesepian, menghibur mereka yang susah dan sedih, ya, dan mengenali ya, perasaan manusia. Kalau kamu senang atau susah atau sedih, dia tahu. Dia bisa kenal kamu hari ini lagi susah ya. Dia bisa tahu kamu dari suara kamu, dari gerak-gerik kamu, ya, dari gaya hidup kamu, dari ekspresi wajah kamu. Dia tahu, oh kamu lagi sedih ya, kamu lagi stres ya. Seolah-olah robot ini memiliki feeling, memiliki perasaan. Luar biasa ya. Harganya nggak mahal saudara. Hanya lebih kurang 1.600 US dollar. Tingginya 1,2 meter dan dia bisa berbicara dengan 15 bahasa. Wow, nah, saya belum tahu ada bahasa Indonesia nggak dari 15 itu. Yang pasti dia diprogram sedemikian rupa. Robot ini bisa bersosialisasi dan berelasi denganmu. Wow. Contoh ini menunjukkan apa saudara? Menunjukkan bahwa hati manusia semakin hampa. Hati manusia semakin kosong. Permisi tanya saudara, kalau saudara sedang sedih, sedang susah, sedang kesendirian, sedang kesepian, siapa yang saudara harapkan menemani saudara? Robot? Robot Pepper? Atau anjing peliharaanmu? Atau kucing peliharaan? Siapa yang saudara harapkan menjadi teman terbaikmu? Jangan-jangan seperti pepatah orang barat mengatakan teman baikmu adalah binatang peliharaanmu. Bukan suamimu, bukan istrimu ya. Sebab istri suami bisa ngomel-ngomel, bisa marah-marah. Tapi kalau anjing, kucing diomelin dia tetap goyang-goyang ekor. Siapa yang menemanimu? Siapa yang saudara harapkan bisa menghiburmu, menguatkanmu, menolongmu menghadapi berbagai macam persoalan? Atau yang menemanimu adalah obat bius, alkohol, ya, atau obat penenang, atau apa saja hal-hal dunia, saudara. Semua yang saya sebutkan di atas tadi adalah sesuatu yang bersifat sementara, sesuatu yang tidak mungkin memberikan penghiburan, kekuatan, dan jawaban terhadap hati dan jiwa yang kosong, yang hampa. Gak mungkin, saudara. Sebab itu adalah dari dunia. Kita bersyukur bahwa ketika Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, 10 hari kemudian, atau sama dengan 50 hari sesudah Yesus bangkit, dia meminta kepada Bapa di sorga untuk mengutus Roh Kudus turun ke dunia ini. Itu Pentakosta pertama. Terjadi satu kali untuk selama-lamanya, gak diulang. Roh Kudus turun dan tinggal, diam di dalam setiap kita orang-orang percaya. Walaupun masih lemah, walaupun masih terjatuh, walaupun belum sempurna, walaupun masih baru percaya. Begitu kamu percaya Tuhan Yesus, pada detik yang sama, Bapa mengutus Roh Kudus, diam di dalam kamu. Bukan sementara, bukan hanya pada waktu pandemik ini saja, tapi selama-lamanya. Oh puji Tuhan, selama-lamanya. Ini adalah penghiburan yang terbesar yang diberikan oleh Bapa di sorga kepada kita dengan mengutus Roh Kudus, diam di dalam kita, membimbing kita, menghibur kita, menguatkan kita dan menolong kita menghadapi berbagai macam persoalan di dalam perjalanan di muka bumi ini. Pertanyaannya, bagaimana saudara mengenal suara Roh Kudus itu?
Itu tema yang akan kita pikirkan. Bagaimana saudara bisa mengenal suara Roh Kudus di dalam kamu? Dari mana kamu tahu asli suara Roh Kudus? Mungkin saja suara hati nuranimu sendiri. Mungkin saja suara pikiranmu. Mungkin saja suara roh jahat. Bagaimana kamu membedakannya? Bagaimana kita bisa tahu itu dari Roh Kudus? Hati-hati saudara, kalau gak hati-hati kita bisa terpeleset. Tidak hati-hati bisa salah. Ya. Jangan saudara gampang-gampang percaya kalau ada orang bilang, Roh Kudus bilang sama saya, titik. Walaupun dia hamba Tuhan besar, walaupun dia rohaniwan, walaupun dia punya gelar doktor. Gelar di depan nama, di belakang nama, di atas bawah nama, di bawah nama. No, hati-hati sudah, jangan sembarang percaya orang mengatakan, Tuhan ngomong sama saya, titik. Oh, dari mana kamu tahu betul? Bisa saja suara hati dia sendiri. Bisa saja suara kedagingan dia. Bisa saja suara roh jahat. Bagaimana kita bisa mengenali suara Roh Kudus yang asli? Satu-satunya cara kita harus kembali kepada firman Tuhan Yesus. Satu-satunya cara kita harus kembali kepada apa yang Yesus bilang. Perkataan Tuhan Yesus memberikan kita petunjuk yang mutlak untuk mengenal suara Roh Kudus dengan betul tanpa salah. Apa petunjuk itu? Mari kita baca firman Tuhan yang pertama. Ada di Yohanes pasal 16 ayat 8. Injil Yohanes pasal 16 ayat 8. Yesus berkata, ini perkataan Tuhan Yesus, demikian perkataan Tuhan Yesus. Dan kalau ia, yaitu Roh Kudus datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ini prinsip pertama. Jadi prinsip pertama yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk mengenali suara Roh Kudus adalah bahwa suara Roh Kudus itu memimpin kita hidup kudus. Sebab dia menginsafkan dosa. Membuat kita yakin bahwa kita diselamatkan. Karena kita tidak ikut dihakimi. Karena kita percaya Tuhan Yesus. Dosa kita diampuni. Hidup dalam kebenaran firman-Nya. Ini prinsip pertama. Artinya saudara, kalau suara Roh Kudus itu membuat saudara lebih berdosa. Lebih melawan kebenaran firman Tuhan, hidupnya lebih tidak benar, itu pasti bukan dari Roh Kudus. Itu bisa saja suara hati nuranimu, suara kedaginganmu, atau suara roh jahat. Ya. Suara Roh Kudus yang sejati akan membuat saudara sungguh-sungguh hidup semakin kudus, semakin menjauhi dosa. Dan saudara lebih beriman kepada Kristus yang senantiasa memberimu kepastian keselamatan. Sehingga kamu siap menghadapi penghakiman kapanpun. Karena kamu tahu kamu sudah dibebaskan dari penghakiman oleh Tuhan Yesus. Sebab saudara sudah dikuduskan oleh Kristus menjadi orang yang berstatus kudus dan benar di hadapan Tuhan. Itu prinsip pertama. Jadi saudara tanya, apakah suara ini membuat aku semakin hidup kudus? Atau lebih berdosa dan melawan kebenaran firman? Suatu kali saudara ada seorang wanita, dia konsultasi, ini dari luar state saudara. Dia bilang sama saya, ya setelah kita berteman sekian lama, dia bilang, aduh tahu nggak Pak, saya itu selalu ada suara yang ngomong di hati saya. Saya bingung itu suara siapa. Saya takut kalau suara itu udah bicara. Saya bilang, kenapa demikian? Dia bilang, suara itu selalu betul. Dari Roh Kudus bukan. Misalnya, suara itu bilang sama saya, temanmu si A itu ya, bakal mati. Dan kok sudah bilang begitu, minggu depannya teman saya si A itu benar-benar mati. Waduh,
Saya jadi kaget dan takut. Kemudian juga suatu kali suara itu bilang, ya, itu ya teman kamu, ya, si B itu, sebentar lagi dia akan kena kecelakaan. Ada accident. Saya bilang sama teman saya B, kamu hati-hati loh. Kayaknya kamu akan kena accident. Sampai dia bilang, sembarang ngomong. Betul, gak lama kemudian teman saya si B itu kena accident. Saya jadi takut, Pak. Ini suara siapa? Ini suara Roh Kudus bukan? Ya. Lalu suatu kali saya jalan, tiba-tiba suara itu ngomong, kamu lihat gak orang itu? Kamu lihat gak orang itu? Si C. Dia bentar lagi mati. Baru ngomong begitu, gak lama. Si C mati. Wah, saya semakin takut. Lalu yang keempat kali suara itu bilang, sebentar lagi pamanmu di Indonesia akan mati. Wah, saya shock dengarnya. Lalu saya call ke Indonesia. Cari paman saya, tanya. Keluarganya bilang, si paman sudah meninggal. Wah. Pak, gimana Pak? Aku takut sekali kalau tiba-tiba suara itu bilang, mamamu sebentar lagi mati. Waduh, gimana? Tolong kasih tahu saya Pak, itu suara siapa? Itu suara siapa? Suara Roh Kudus, suara Roh Tuhan, atau suara lain? Saya takut Pak. Lalu saya coba injili dia. Saya ceritakan Kristus, saya ceritakan keselamatan. Dan saya cek keselamatan dia. Ternyata dia tidak yakin kalau dia sudah selamat. Dia tidak yakin kalau dia meninggal dosanya diampuni. Lalu singkat cerita saya ceritakan Kristus pada dia. Saya injili dia, saya menangkan dia kepada Tuhan. Dan saya katakan kalau kamu sungguh-sungguh menerima Kristus, Tuhan akan menurunkan damai sejahtera, sukacita, bukan ketakutan. Dan Roh Kudus dikirimkan ke dalam hatimu. Dan kalau kamu memiliki Roh Kudus, dia akan membuatmu justru damai. Justru sukacita. Tidak hidup dalam ketakutan. Kalau suara itu membuatmu lebih takut, pasti bukan dari Roh Kudus. Jelas bukan dari Roh Kudus, sebab dia belum sungguh-sungguh selamat. Singkat cerita, dia menerima Kristus. Saya ceritakan soal fakta dosa dan akibat dosa yang membawa ketakutan. Kemudian dia rendahkan hati. Dia terima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Sejak saat itu dia katakan, dia tidak lagi mendengar suara itu. Saudaraku, hati-hati sekali. Hati-hati sekali. Permisi tanya, ketika ada suara yang keluar dari hatimu, itu suara siapa? Suara Roh Kudus yang sejati seharusnya memberikan damai sejahtera, sukacita, dan menaklukkan ketakutan. Membuatmu menjauhi dosa. Membuatmu lebih kudus. Membuatmu yakin bahwa keselamatanmu asli. Dan kamu tidak takut lagi kepada penghakiman kapanpun Tuhan panggil. Sebab Roh Kudus yang di dalammu menjadi saksi bahwa kamu anak Tuhan yang asli. Kamu adalah anak Tuhan. Kamu memiliki kepastian keselamatan dan kamu bebas dari segala penghakiman. Ada contoh lain lagi, saudara, ada seorang bapak. Dia datang ke gereja, ya, dia bekas penjudi. Dia ke gereja, diajak kebaktian. Pas hari itu pendetanya khotbah tentang Yohanes 3:16. Nah, ini ayat yang terkenal, Injil Yohanes 3:16. Waktu pulang dia tergerak. Ya, ada suara bilang, itu kayaknya nomor bagus itu. Karena dia bekas penjudi, lalu dia pasang buntut, saudara. Nomor buntut. Kena. 3:16 dia dapat. Waduh, begitu kena. Senang sekali. Lalu ada suara ngomong lagi di hatinya. Jangan-jangan itu renungan harian. Ya.
renungan harian Senin sampai Minggu 7 kali. 7 hari itu ada ayat emasnya. Coba lihat nomornya. Wah, jadi dia lihat renungan harian. Kayak IGNC kita ada renungan kan. Senin sampai Minggu dia lihat Senin. Ada ayat emasnya. Ada angkanya. Dia pasang. Kena saudara. Pasang lagi Selasa. Kena saudara. Waduh. 6 hari berturut-turut. 6 hari berturut-turut. Senin sampai Sabtu. Renungan harian itu. Dia menang nomor buntut. Luar biasa ya. Wow. Kalau dia kasih tahu teman-temannya, wah minggu depan gereja penuh saudara. Gak ada social distancing. Gak takut datang. Lalu dia bilang, suara itu menegaskan, hari ke-7 kamu pasti menang besar. Akhirnya hari ke-7 saudara, dia mempertaruhkan seluruh hartanya, termasuk rumahnya, untuk perjudian itu. Memasang nomor hari ke-7. Hasilnya saudara, amblas. Dia kalah saudara, habis, bangkrut. Kalah semua. Saudaraku, suara siapa itu? Ya jelas bukan suara Roh Kudus. Jelas bukan suara Roh Kudus, tapi suara hati sendiri. Suara hati yang penuh dengan keserakahan. Atau suara iblis yang akan menjerumuskan dia untuk melawan Tuhan. Dan menuju kebinasaan. Saudaraku yang kekasih, ingat. Walaupun itu bisa benar 6 kali, 7 kali, 10 kali. Kalau itu melawan kebenaran firman Tuhan. Kalau itu membuatmu lebih berdosa. Kalau itu membuatmu lebih hidup dalam kedagingan dan keserakahan. Ingat, itu bukan dari Roh Kudus. Jangan spekulasi. Ya, jangan terikat dengan dosamu yang lama, kedaginganmu. Ya, ingat suara iblis akan menjerumuskan saudara. Yang kedua, prinsip yang kedua, Injil Yohanes 16 ayat ke-13. Injil Yohanes 16 ayat ke-13. Ini juga perkataan Tuhan Yesus. Firman Tuhan Yesus berkata, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini prinsip kedua, saudara. Prinsip kedua sangat jelas. Suara Roh Kudus memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Ya, istilah seluruh kebenaran di sini menunjuk kepada kebenaran Alkitab secara utuh. Kebenaran firman Tuhan secara utuh. Dengan kata lain, Alkitab menjadi satu-satunya standar. Satu-satunya ukuran yang mutlak tanpa salah terhadap semua hal dalam hidup kita. Iman kita, moral kita, kehidupan kita, dan semua aspek-aspek yang lain. Dan suara Roh Kudus tidak pernah bertentangan dengan seluruh kebenaran ini. Tuhan Yesus bilang, Roh Kudus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Jangan jelas. Roh Kudus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi suara bisikannya selalu sesuai dengan kata-kata Kristus, yaitu kebenaran firman Tuhan. Sangat jelas. Jadi ada 2 saksi. Ada 2 saksi. Kalau suara Roh Kudus berkata dalam hatimu, kamu cek dengan Alkitab. Kata-kata Kristus, kata-kata firman. Kalau Roh Kudus dalam hatimu berkata-kata sama dengan kebenaran Alkitab, kata-kata Kristus, firman Kristus. Ya, sang firman yang menjadi manusia, kini firman tertulis. Jadi firman tertulis dan suara dalam hatimu. Ada 2 saksi, saudara, suara Roh Kudus. Maka itu asli. Kalau 1 saksi, itu palsu. Dengan kata lain,
bila bertentangan dengan kebenaran Alkitab, pasti suara itu bukan dari Roh Kudus. Prinsip ini sangat jelas. Ya, prinsip yang sangat jelas. Apapun yang saudara dengar harus diukur dengan kebenaran Alkitab, dengan ajaran Yesus Kristus. Itu ukurannya. Contoh saudara, ya, di Pakistan itu ada sebuah hukum, ada sebuah tradisi, hukum tradisi yang disebut dengan istilah karo kari. Karo kari artinya honor killing, ya, pembunuhan terhormat. Ini adalah hukum keluarga Islam di Pakistan. Kalau ada seorang wanita, dia menolak pengaturan orang tua untuk pernikahannya, dan dia menikah dengan suami pilihannya sendiri, maka wanita itu harus dibunuh dengan dirajam batu. Wow, mengerikan ya, di abad 21 masih ada hukum tradisi yang sedemikian saudara. Ya, dirajam batu sampai mati demi menghormati nama keluarga, memulihkan kehormatan nama keluarga. Dan ini terjadi saudara berapa tahun lalu, ya saya baca 2014 itu yang paling mengerikan. Ya, 2014 seorang wanita Pakistan yang sedang hamil 3 bulan, namanya Farsana Iqbal. Dia dirajam batu di depan pengadilan tinggi di kota Lahore. Ya, oleh 30 orang laki-laki. Rajam dia dengan batu, termasuk saudaranya, laki-laki, ayahnya, calon suami yang tidak jadi dia nikahi. Ya, karena dia tidak cinta, itu ikut merajamnya dengan batu sampai mati. Walaupun suaminya sudah memohon-mohon, tetap dia dirajam. Polisi hanya menonton dan melihat saudara. Tidak bisa berbuat apa-apa. Saudaraku yang kekasih, di Pakistan sendiri setiap tahun ada ratusan wanita yang menjalani hukuman seperti ini. Karo kari. Hebat wanita di situ sebab mereka tidak takut walaupun harus mati. Cinta tidak bisa dipaksa. Ya, walaupun katanya nama keluarga dipulihkan, sebenarnya tidak. Ya, seluruh wanita Pakistan menentang hukum tradisi ini walaupun harus dibayar dengan nyawa. Bahkan seluruh dunia tidak setuju dengan hukum tradisi seperti ini. Saudaraku, ingat, tradisi manusia, kebiasaan-kebiasaan manusia, dan apapun yang dianggap ya adat istiadat kah atau ini dan itu, kalau tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka manusia harus tunduk kepada kebenaran. Sebab kebenaran firman Tuhan adalah yang tertinggi. Memang keterlaluan sih, demi kehormatan keluarga, anak sendiri rela dirajam, saudara sendiri rela dirajam hingga mati. Benarkah tradisi ini memulihkan kehormatan nama keluarga? Saya kira tidak. Saudaraku yang kekasih, inilah salah satu contoh bahwa suara hati nurani manusia sudah tidak murni lagi. Suara hati nurani manusia telah dicemarkan oleh dosa. Bahkan seluruh kebiasaan adat istiadat dan tradisi manusia pun tercemar oleh dosa. Itu sebabnya harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, suara Roh Kudus pasti tidak akan bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau bertentangan, pasti bukan dari Roh Kudus. Prinsip yang ketiga, Yohanes 16 ayat 14. Injil Yohanes 16 ayat 14. Ini juga perkataan Tuhan Yesus. Yesus berkata,
Ia, Roh Kudus, akan memuliakan aku. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ya. Ini penting, prinsip ketiga sangat penting. Suara Roh Kudus akan memuliakan Yesus Kristus. Ini penting sekali. Ya. Suara Roh Kudus di dalam kamu selalu akan mengajar kamu, mendidik kamu, membuat kamu lebih memuliakan Kristus daripada diri sendiri dan orang lain. Lebih meninggikan Kristus daripada diri sendiri dan orang lain. Ini menjadi sebuah ukuran. Apakah suara itu mendidik dan mengajar saya semakin memuliakan Kristus. Sebagai contoh saudara, Yohanes Pembaptis, seorang tokoh besar, nabi besar. Dia adalah tokoh pembuka jalan. Perintis datangnya Kristus ke dunia ini. Dia sangat dikagumi, dia sangat disegani. Tapi Yohanes Pembaptis berkata, membuka tali kasutnya pun, membuka tali kasut Kristus pun, aku tidak layak. Dia menegaskan, Kristuslah yang harus semakin bertambah. Dan akulah yang semakin berkurang. Wow, luar biasa. Ini perkataan dan pernyataan yang sangat rendah hati. Sebagai seorang hamba Tuhan yang melayani. Dia berkata, biarlah hidupku semakin meninggikan Tuhan. Semakin membesarkan Tuhan. Kristus semakin besar dalam hidupku. Dan aku semakin berkurang. Dia yang makin bertambah, aku berkurang. Dia makin besar, aku makin kecil. Dia semakin dimuliakan, aku semakin tidak dikenal. Gak apa-apa. Bukan itu tujuan hidupku. Tujuan hidupku adalah meninggikan dan memuliakan Kristus. Ini prinsip ketiga. Sangat-sangat penting. Roh Kudus di dalam kita akan bersuara menolong kita untuk senantiasa hidup meninggikan dan memuliakan Kristus. Jadi kalau dalam hidupmu, kamu yang dimuliakan, kamu yang dipuji, kamu yang ditinggikan, hati-hati. Itu bukan suara Roh Kudus. Itu suara dirimu sendiri, suara kedaginganmu atau suara roh jahat. Menyuruhmu menyaingi Tuhan dan mau lebih besar dari Tuhan. Saya kasih contoh. Suatu hari ada seorang wanita konsultasi dengan saya. Ya, dia bertanya, dia katakan, Pak, teman saya, ya, si A, dia bilang bahwa rohnya dibawa visitasi ke sorga, lalu ke neraka. Lalu dia kesaksian, dia cerita, oh di sorga lihat ini, gini, di neraka lihat begini. Dia cerita tentang sorga dan neraka setelah dia visitasi ke sana. Pertanyaan saya, Pak, benar gak itu? Benar gak kesaksiannya? Benar gak kesaksiannya, ceritanya itu datang dari Tuhan? Benarkah itu suara ya yang dia saksikan, dia bicarakan, kejadian yang dia lihat itu betul-betul dari Tuhan? Bagaimana saya tahu? Saya tersenyum dan saya bilang, mudah saja, cek dengan Alkitab. Sebab Alkitab adalah kebenaran yang mutlak, ukuran. Seperti kalau kamu beli diamond, bagus, mengkilap batunya, dari mana kamu tahu? Mana yang asli, mana yang palsu? Cek dong, ada alat yang mengukur kan. Tit, batu palsu. Tit, batu asli. Cek dong, apa yang dia cerita, apa yang dia dengar, apa yang dia ngomong, apa yang dia lihat, cek dong dengan Alkitab. Ya, dengan firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita itu ukurannya. Kalau, perhatikan, kalau itu bertentangan dengan kebenaran Alkitab, pasti palsu. Bukan dari Tuhan. Bisa saja cerita dia atau katanya roh diangkat, bisa saja mimpinya. Bisa saja bunga tidur dia. Bisa saja dari roh jahat. Bisa saja hayalan dia, bisa saja halusinasi. Kalau bertentangan dengan Alkitab, berarti bukan dari Tuhan, bukan dari Roh Kudus.
Tapi kalau itu sama dengan kebenaran Alkitab, sama ceritanya dengan kesaksian Alkitab, sangat mungkin dari Roh Kudus. Lalu wanita itu bilang, Pak, kalau memang dicek dengan Alkitab dan itu sama, untuk apa kesaksiannya? Toh sama. Sama dengan firman Tuhan, kan? Untuk apa? Untuk apa keperluannya visitasi ke sorga lalu ke neraka? Untuk apa? Toh sama isinya, ya. Untuk apa dia pergi ke sana, turun, lalu cerita, balik lagi, lalu bercerita? Kan sudah ada Alkitab. Lalu saya tertawa, saya bilang, nah inilah trik iblis. Hati-hati. Iblis pintar sekali, saudara, hati-hati dengan penipuan roh jahat. Sebab apa? Kesaksian-kesaksian spektakuler seperti ini. Kesaksian-kesaksian supranatural seperti ini akan mengakibatkan manusia meninggikan diri sendiri. Ya, kamu akan dibilang hebat loh, dia pernah ke sorga, ke neraka lagi. Ya, meninggikan dirimu. Dan mengakibatkan orang lain meninggikan dirimu, memuja dirimu. Ya. Dan orang-orang akan malas baca Alkitab. Untuk apa baca Alkitab? Dengar aja kesaksian yang begini lebih bagus. Lebih seru. Ini benar-benar terjadi loh. Dia kan nabi, dia kan kayak rasul. Hebat. Sih, orang-orang percaya akan malas membaca Alkitab. Orang-orang percaya lainnya akan memuji dia, memuja dia, meninggikan dia. Bahaya sekali, saudara. Ini trik dari iblis. Kalau dia benar-benar sungguh, ya, visitasi ke sorga, ke neraka, lalu bercerita, dia akan lebih hebat. Dianggap lebih hebat dari Rasul Paulus yang pernah diangkat ke Firdaus. Bahkan saya bilang, lebih hebat dari Tuhan Yesus. Sebab apa? Sebab Yesus pernah ke neraka, turun ke dalam kerajaan maut. Dia tidak balik lagi tuh ke bumi lalu cerita-cerita, enggak. Siapa kamu? Naik ke sorga, turun ke neraka, lalu datang cerita-cerita, bersaksi. Dengan alasan bersaksi. Tapi manusia justru lebih percaya kata-katamu, ceritamu daripada percaya Alkitab. Bahaya, saudara. Ini trik dari si jahat. Ya. Bila manusia atau saudara sendiri tidak semakin bersandar kepada Alkitab, tidak semakin meninggikan Kristus, tidak semakin memuliakan Kristus. Ingat, itu bukan suara Roh Kudus. Kalau suara itu membuat saudara lebih jauh dari Tuhan, bahaya. Itu bukan dari Roh Kudus. Kalau suara itu membuat kamu lebih sombong, lebih anggap hebat dari orang lain, lebih suci, lebih mulia, lebih rohani dari orang lain, lebih meninggikan diri dan memuliakan diri, dan lama-lama lupa diri. Hati-hati, itu dari si jahat. Ingat dosa pertama dari si iblis, malaikat kepala yang bernama Lucifer. Dosa pertama adalah apa? Ingin seperti Tuhan. Ingin menyayangi Tuhan. Ingin dipuja, ingin dimuliakan, ingin disembah. Lalu dia dibuang ke bumi bersama dengan sepertiga jumlah malaikat yang jatuh bersamanya. Ingat, meninggikan diri sendiri, menyamakan diri dengan Tuhan, dosa pertama, saudara. Dan saudara tahu gak dosa pertama yang dilakukan oleh manusia, yaitu Hawa, dosa apa? Sama, saudara, sama. Menjadi seperti Allah. Itu yang ditawarkan iblis kepada Hawa. Kamu akan menjadi seperti Allah. Langsung lupa diri. Dan dia jatuh di dalam dosa. Wanita pertama, Hawa, jatuh karena lupa diri. Saudara-saudara yang single ya, pria single yang sedang cari teman hidup, saya beritahu saudara, rahasia yang paling jitu untuk menaklukkan wanita, saudara, adalah memujinya, memujanya, ya, meninggikan dia, menjadikan dia seperti dewa atau Tuhan.
Pastilah wanita itu kalau udah dengar begitu langsung kelepar, jatuh. Gampang ditaklukkan. Suami-suami juga sama. Rahasia untuk menaklukkan istri. Kasih pujian. Ya. Kasih pujaan. Ya. Buat dia seperti dewa. Buat dia seperti Tuhan dan Allah. Yang ditinggikan, dimuliakan. Langsung dan dia tunduk 100%. Ya. Betul? Coba yang wanita jawab, betul? Saudaraku, sebenarnya sama saja, pria pun demikian. Ya. Buktinya, Adam pun ikut jatuh setelah Hawa jatuh. Semua manusia sama saja. Besar, kecil, tua, muda, kaya, miskin, sekolah, tidak sekolah, latar belakang apapun sama saja. Kalau tidak hati-hati, kita dipuji, ditinggikan, didewakan, dituhankan, akan terjatuh. Khususnya ketika kamu digoda untuk menjadi seperti Allah. Wow, luar biasa kan? Lihatlah ada begitu banyak contoh hamba-hamba Tuhan, para rohaniwan, mereka yang top-top, yang terkenal. Yang dipuji, dipuja, ditinggikan, dimuliakan. Akhirnya lupa diri dan jatuh. Doakan hamba Tuhanmu, pendetamu, doakan saya. Supaya hidup kita semua yang memimpin dan yang dipimpin semakin hari semakin meninggikan Kristus. Amin. Semakin memuliakan Kristus. Seperti Yohanes Pembaptis berkata, Kristus semakin besar, kita semakin kecil. Kristus semakin ditinggikan, kita semakin direndahkan. Saudaraku yang kekasih, setiap hari kita dihadapkan kepada banyak suara. Ya, banyak suara. Ada suara teman, suara tetangga, suara guru, suara polisi, suara pemerintah, suara politikus, suara pendeta, suara di medsos, ya, suara iblis, berita-berita yang tidak benar, sampah-sampah hoax. Hati-hati, jika saudara tidak hati-hati, saudara akan terpeleset. Belajar mengenal suara Roh Kudus. Belajar mengenali pimpinannya yang sesuai firman Tuhan. Sesuai prinsip-prinsip yang sudah kita pelajari. Maka saudara pasti akan ditolong, dibimbing berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Yang semakin memuliakan Kristus. Amin. Saya akan tutup dengan cerita ini. Pada April 2014. Seorang CEO yang cukup dihargai, cukup penting di perusahaan Firefox bernama Brendan Eich. Ya. Firefox itu sebuah perusahaan internet dengan income jutaan US dollar, saudara. Nah, si CEO ini, Brendan ini, dia menyumbang $1.000 kepada organisasi yang mensupport pernikahan tradisional, yaitu pernikahan antar pria, seorang pria dan seorang wanita, pernikahan tradisional. Ya, perusahaan ini disumbang, ya. Organisasi ini disumbang oleh Brandon, $1.000. Organisasi ini juga dikenal dengan organisasi yang menentang gay, pernikahan sejenis. Nah, oleh pimpinan, big bossnya, ketahuan bahwa si Brandon ini mensupport pernikahan tradisional dan dianggap melawan pernikahan sejenis. Lalu Brandon dipanggil, dikatakan, kami tidak ingin you melakukan hal ini. Segera mencabut sumbanganmu dan menyatakan bahwa kamu mensupport pernikahan sejenis. Kalau tidak, kamu akan dipecat. Wow. Bayangkan kalau saudara begitu digituin sama bos kamu. Ya, saudara pilih apa? Posisimu sudah top. Ya, kerjaan bagus, income bagus. Lalu kalau bosmu bilang, kalau kamu support organisasi anti-gay, kamu tidak support pernikahan sejenis, atau kalau kamu dilarang untuk bercerita tentang Yesus di kantor, ya,
dilarang ke gereja beribadah, dilarang memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, saudara memilih apa? Tetap melakukan itu, meninggikan Tuhan Yesus, memuliakan Dia, tapi kehilangan pekerjaan, atau saudara pilih keluar dari pekerjaan itu. Saudara pilih apa? Enggak gampang, saudara. Apa respon saudara? Takut? Takut gak dapat kerjaan? Takut gak ada income? Takut gak dapat makan? Ya. Puji Tuhan, ternyata Brandon seorang Kristen yang baik. Hati nuraninya telah dimurnikan oleh Tuhan ketika dia menerima Kristus dan dia memiliki Roh Kudus yang memimpin dia. Ada suara hati nuraninya yang coba-coba menggelitik dia. Hei, gak apa-apa, udah balikin aja sumbangannya. Ya, gak apa-apa. Ya. Tapi dia kuat imannya. Dia tidak takut. Dia bilang, aku rela dipecat kalau aku dipaksa untuk melakukan hal ini. Wow, luar biasa. Silakan kalau Big Boss bilang, karena saya melakukan hal ini harus dikeluarkan. Sorry, aku tetap dengar suara pimpinan Tuhan dalam hatiku. Wow, luar biasa. Itu jadi news, saudara. Ya, Firefox yang besar. Justru pada akhirnya keberanian Brandon membawa dampak yang positif. Firefox dikritik, saudara. Dikritik sebagai perusahaan yang picik. Dan banyak orang kemudian memboikot Firefox. Saudaraku yang kekasih, permisi tanya. Suara-suara apa yang kau dengar selama ini dalam hatimu, pikiranmu, hidupmu? Suara apa? Mari belajar lebih mengenal suara Roh Kudus. Mari saudara, belajar semakin meninggikan Kristus, memuliakan Kristus dan memegang firman-Nya. Ingat, suara Roh Kudus bisa dikenal oleh kamu kalau dia di dalam kamu. Suara Roh Kudus yang benar dan sejati akan membuat saudara semakin hidup kudus, membuat saudara semakin tunduk belajar firman Tuhan, membuat saudara semakin meninggikan dan memuliakan Kristus. Amin. Sebab itu, lebih mencintai firman Tuhan, lebih mengasihi firman Tuhan, merenungkan siang dan malam, berpegang padanya. Pegang sebuah cita-cita tekad, memuliakan dan meninggikan Kristus. Maka saya yakin 100% dalam hidupmu akan berhasil di mata Tuhan, berhasil di mata manusia. Engkau akan menang menghadapi segala cobaan, godaan, tantangan, kesulitan apapun di muka bumi ini. Dan hidupmu akan dipelihara dan pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, suara hamba-Mu sudah berhenti. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa perkataan-Mu, firman-Mu menjadi standar dalam hidup kami. Ya Roh Kudus, hamba-Mu minta biarlah Engkau terus berbisik-bisik di dalam hati, pikiran, jiwa kami. Memimpin setiap kami terus berjalan di dalam terang firman-Mu. Memimpin hidup kami semakin hidup kudus, menjauhi dosa, dan punya kepastian keselamatan, tidak takut terhadap penghakiman, siap dipanggil Tuhan kapanpun, menjadi saksi-Mu semasih hidup di muka bumi ini, saksi yang meninggikan dan memuliakan Tuhan Yesus. Dan jadikan hidup kami semuanya, semua aspek dicocokkan dengan kebenaran firman Tuhan. Terpuji nama-Mu, Engkau sudah dengar doa kami Tuhan. Sebab kami minta dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, yang hidup selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Saudara, mari kita masuk dalam pujian respon kita. Kita mau naikkan ikut di Kau saja Tuhan. Aku
Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru Selamatku bahagia. Refnya, mari bangkit berdiri. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamatku bahagia penuh. Ku bahagia penuh. Amen. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, kepenuhan Roh Kudus, kekuatan ekstra, kesehatan prima, dan berkat-berkat lainnya untuk menjadi saksi Tuhan di muka bumi ini sampai bertemu dengan Tuhan Yesus yang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, saudara. Ibadah kita selesai. Tepuk tangan untuk kawan-kawan. Lisa dan kawan-kawan, silakan duduk. Silakan duduk, saudara. Kita akan mendengarkan beberapa warta, saudara. Ya, yang pertama bahwa mulai minggu depan kita akan reopen. Jadi gereja akan reopen minggu pertama bulan Juni tanggal 7, ya, 2 kali ibadah jam 11 pagi dan jam 6 sore. Bagi saudara yang sehat, yang sudah ada pengaturan waktu yang baik, silakan datang beribadah, ya. Dan bagi yang kurang sehat, yang masih lemah, saudara boleh stay home, ya. Rekaman ibadah akan diputar pada hari Senin. Jadi saudara kalau nggak sempat ke gereja, saudara bisa lihat rekaman seluruh ibadah IGNC setiap hari Senin. Dan hari Jumatnya, saudara, tanggal 5 Juni, kita akan buka juga PRT, Persekutuan Rumah Tangga pertama, dibuka, reopen tanggal 5 di gereja. Ya, saudara, mari kita kumpul lagi bersekutu, ya, mendengarkan kesaksian, saudara boleh bersaksi, berdoa dan memuji Tuhan, belajar firman, ya, ada PA, dan itu juga akan direkam. Bagi saudara yang tidak bisa ikut, saudara bisa melihat tayangannya, rekamannya pada hari Sabtu, ya. Jadi saya harap Tuhan berkenan, mengizinkan, dan kita akan reopen next week. Untuk Sabtunya, saudara, Ruben dan kawan-kawan ya akan bantu cleaning, kita akan bersihkan gereja lagi semuanya, kursi-kursi akan ditata dengan lebih baik supaya kita juga menjaga secara waspada. Ya, kita gak perlu takut kepada virus, kita gak bisa lihat dia, yang penting kita jaga kesehatan kita dengan prima, jaga semua petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pemerintah, ya, dan tim kesehatan, dan kita juga yakin bahwa Tuhan kita, Tuhan yang Maha Kuasa, lebih besar dari semua permasalahan kita, ketakutan kita, lebih besar dari semua kekhawatiran kita, dan semua sakit penyakit. Dia akan memelihara dan melindungi setiap anak-anaknya yang sudah berusaha maksimal dan berharap pada Tuhan. Tidak usah khawatir, Tuhan akan memberkati. Amin. Ya, itu untuk next week, ya, saudara. Jadi juga minggu depan, minggu pertama kita ada perjamuan kudus, ya, saudara mempersiapkan diri untuk ikut bersama-sama perjamuan kudus di gereja, ibadah pagi jam 11 dan ibadah sore jam 6, ya. Bagi yang tidak bisa hadir, saudara bisa nanti ikut di online hari Seninnya, saudara, ya, dengan mempersiapkan anggur dan roti di rumah masing-masing. Oke. Lalu saudara, hari ini adalah minggu terakhir bulan Mei. Kita akan mendoakan mereka yang ulang tahun, ya.
Yang di rumah saudara yang ada yang ulang tahun, kalau saudara dengan teman, dengan keluarga, ya kita boleh nyanyi sama-sama Happy Birthday satu kali ya untuk yang ulang tahun. Kemudian kita akan berdoa bersama untuk semua yang ulang tahun di bulan Mei. Mohon berkat Tuhan, mohon pimpinan Tuhan. Ya, oke, music. Kita nyanyi Happy Birthday satu kali. Salam, happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Puji Tuhan, ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena hari ini kami boleh bersama-sama merayakan saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan Mei secara online ya Tuhan. Engkau hadir di mana-mana, kami yakin Tuhan Engkau akan memberkati mereka satu persatu. Kami berdoa untuk Esther Santoso, untuk Anton Warau, untuk Ridwan Hardi, untuk Ibu Ratna, untuk Ibu Nina, untuk Evan, untuk Ko Alun, untuk Kevin Susanto, Roni Susanto, untuk Rochelle Bundi, untuk Nicholas Hermanto, untuk Fonita, untuk Gabriel Fences, kami doakan Fidelia Tarore, kami doakan Meiske, kami doakan Melki Ngamba, kami doakan Tante Laiswat. Tuhan Engkau menyertai juga Betty Kosasi, Tante Lena Gunawan, Tante Merin Chan, Lisa Sow, Joshua Ui, Josia Gultom, Ko Ferdinandus Kurniawan, Tante Sarah, mamanya Phoebe, dan Tante Elsa Sukoto. Tuhan Engkau juga memberkati Boy Gemilang, Dexter, anak remaja kami, dan Ronald Campbell yang tidak bersama-sama kami di sini. Tuhan Engkau sendiri yang menyertai. Kami menyerahkan seluruh nama yang berulang tahun di bulan Mei ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus berikan kesehatan yang prima. Jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari sakit penyakit dan tangan-tangan orang jahat. Lindungi mereka kemanapun mereka pergi, keluar dan masuk. Ada damai sejahtera Tuhan yang menyertai mereka. Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka dengan kekayaan-Mu dan kemuliaan-Mu. Bagi yang masih sekolah, Tuhan tambahkan hikmat, kecerdasan, kepintaran, dan kesuksesan. Bagi yang bekerja, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, memberkati kesehatan mereka dalam bekerja, dan memberkati apa yang mereka lakukan sungguh-sungguh sesuai dengan firman-Mu. Engkau memberkati mereka yang sudah retired, sudah pensiun. Tuhan memberkati di masa pensiun mereka. Sertai di dalam masa-masa waktu mereka kesendirian. Tuhan hiburkan, kuatkan, dan berkati semua anak cucu boleh takut akan Tuhan dan hormat orang tua. Terima kasih Tuhan, Kau sudah dengar doa kami. Kami ingin berdoa sekali lagi untuk reopen minggu depan. Tuhan siapkan hati kami, kesehatan kami, iman kami, kekuatan kami untuk bersama-sama beribadah lagi di rumah Tuhan. Berdoa bersyukur dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja yang hidup selama-lamanya. Amin. Amin.